Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihatul Ismania, NIM D01219021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang terakhir, lupa hormat saya kepada dosen pembimbing, yaitu Pak Hio Vicky Faruk Abadi SPDI MPDI, yang selama ini telah membimbing saya untuk menempuh mata kuliah akhlak tasawuf. Semoga ilmu yang beliau berikan bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Di sini saya akan mereview buku karya Dr. B. Hamka yang berjudul Tasawuf Modern untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah akhlak tasawuf. Buku ini berjumlah 377 halaman yang diterbitkan oleh Republika. Dan di dalam video ini saya akan memaparkan tentang kelebihan, kekurangan, sudut pandang saya mengenai buku serta kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi dari B. Hamka sendiri. Nama asli beliau yaitu Kiai Haji Abdul Malik Karim Amruwah yang lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Kampung Molek Meninjau, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Beliau lebih dikenal dengan nama Hamka. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abdul Karim Amruwah dan ibunda beliau bernama Safia. Beliau tidak pernah menamatkan sekolah formalnya, namun beliau lebih sering membaca buku dan belajar langsung dari tokoh dan ulama di Sumatera Barat, bahkan sampai dengan Mekah. Beliau adalah seorang doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Tasawuf Modern adalah salah satu buku karya B. Hamka yang memuat kehidupan rohani manusia dilihat dari sisi tasawuf. Buku ini membahas tentang kebahagiaan manusia serta pengaruhnya dalam kehidupan, baik bagi kesehatan fisik maupun rohani. Buya Hamka dalam mendefinisikan buku ini banyak menggunakan pendapat para ahli filsuf dan sufi. Namun pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa segala sesuatu di alam ini baik buruknya bukan dilihat dari suatu zat itu, melainkan dari tinggi rendahnya akal kita. Seperti yang dikatakan, apa gunanya pena emas bagi orang yang tak pandai menulis, apa gunanya Al-Quran bagi orang ateis, dan apa gunanya berlian bagi orang gila. Oleh sebab itu manusia disuruh untuk membersihkan akal budi agar bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang ketidakefektifan akal tanpa adanya irodah atau kemauan untuk mencapai kebahagiaan. Apa gunanya akal yang hebat jika ia tidak memiliki kemauan untuk mencapai kebahagiaan itu? Seperti dikatakan bahwa semakin besar irodah maka semakin dekat bahagia, semakin kecil irodah maka semakin jauh bahagia tersebut. Kemudian Bu Hamka juga menjelaskan dari apakah tersusunnya analisir bahagia itu. Beliau lebih menitik beratkan kepada pendapat Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah bahagia akhirat, dua keutamaan akal dan budi, ketiga keutamaan yang ada pada tubuh, yang keempat keutamaan yang ada di luar tubuh, yang kelima adalah keutamaan yang datang lantaran taufik dan bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau juga menjelaskan akan urgensi agama dalam kehidupan. Karena sangat tidak mungkin orang bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa adanya agama. Karena dengan agama terdapat 3 sifat yang selalu menjaga dan membimbing kita untuk menuju jalan yang benar. 3 sifat itu yaitu malu, amanah, sidik atau benar. Kemudian dilanjutkan penjelasan beliau mengenai keutamaan otak dan keutamaan budi, yang mana keutamaan otak bisa membedakan mana jalan yang mulia dan mana jalan yang hina, sedangkan keutamaan budi bisa menghilangkan perangai-perangai buruk akan adat istiadat yang rendah. Karena agama sendiri pun mengajarkan bahwa mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Buya Hamka juga menjelaskan tentang kesehatan jiwa dan kesehatan badan, yang mana keduanya harus seimbang. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jiwa dan badan, dan bagaimana cara untuk mengobati jiwa yang lemah yang terkena penyakit. Beliau juga menjelaskan tentang urgensi kekayaan dan cara untuk mendapatkannya, dan pilihan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dengan kekayaan itu sendiri. Dari analisir-analisir di atas, beliau juga menjelaskan tentang qanaah. Qanaah yaitu menerima apa adanya, memohon dan menerima dengan sabar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal serta tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Kemudian
Kemudian beliau juga melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala keputusan dan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya usaha dan doa. Beliau juga menjelaskan tentang kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah dan juga tentang penggunaan akal dalam penggapaian penciptaan alam, yang mana keindahannya seharusnya membuat kita untuk selalu bersyukur akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah puas berbicara tentang apa itu bahagia dan apa yang digunakan untuk mencapainya, Buya Hamka juga memberikan kontroversi terhadap bahagia itu sendiri. Beliau merangkumnya dalam 3 perkara. Yang pertama adalah pemikiran akal yang salah, 2 rasa benci, yang ketiga mengundurkan diri, dan kemudian ditutuplah karya ini dengan bermunajat kepada Ilahi. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dari buku ini. Buku ini sangat menarik dikaji karena di dalam buku ini Buya Hamka menuliskan kritik tajamnya, dan di dalam buku ini beliau juga mendialektika antara teori tasawuf klasik dengan konteks masyarakat modern pada saat ini. Di dalam buku ini Buya banyak memberikan contoh hikmah. Buya tidak langsung menghakimi seorang sufi itu seperti apa, melainkan beliau lebih memberitahukan kepada pembaca mengenai pendapat ulama dan filsuf mengenai sufi itu sendiri. Kemudian cara perlahan Buya membuka logika kita dan merujuk pada satu pendapat, sehingga pembaca tidak terkesan diyakini dan didakwai. Dan di dalam buku ini kalimat demi kalimatnya adalah merupakan asupan gizi yang dapat menyembuhkan spiritualitas dalam menuju kebahagiaan. Ditambah judul tasawuf modern yang membuat para pembaca terpancing akan bagaimanakah bentuk tasawuf ala modern, tasawuf yang dulunya hanya dihubungkan dengan suluknya orang terdahulu dan menjauhi kehidupan dunia. Sehingga buku ini dicetak berulang-ulang, tidak hanya dalam edisi Malaysia, melainkan juga dalam edisi bahasa Indonesia. Di sini juga terbukti akan eksistensi dan implementasi dari buku tasawuf modern di tengah masyarakat saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dari buku ini. Mungkin ada sedikit kesulitan bagi orang yang tidak mengetahui bahasa Minang dan Melayu klasik, karena buku ini ditulis pada saat bahasa Indonesia belum seperti saat ini. Berikut adalah kosakata asing yang ada di dalam buku tasawuf modern seperti jingkaha, loba, kupandasur, rama-rama, upas, abu, dan lainnya. Sepertinya editor tidak ingin mengganti kosakata itu dengan padanan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak apa-apa, asalkan ada catatan kaki yang menjelaskan arti dari kosakata sulit itu. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari buku tasawuf modern. Di sini Buya Hamka ingin mengubah paradigma kita tentang tasawuf. Tasawuf yang biasanya diartikan dengan berpakaian lusuh, pasrah, mengasingkan diri, bahkan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti mencari rezeki, membelakangi duniawi, bahkan membenci akan kedudukan. Sehingga ketika musuh Islam datang untuk menyerang, kita tidak mempunyai senjata untuk menangkis kedatangan mereka. Islam tidak seperti itu. Zuhud seperti itu bukanlah bawaan dari Islam. Semangat Islam adalah semangat berjuang, bekerja, dan berkorban, bukannya semangat malas-malasan, lemah, dan pasrah. Islam adalah agama yang menyeru umatnya untuk mencari rezeki, mengambil kemuliaan, ketinggian, serta keagungan. Buku ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia juga penting untuk mencapai ma'rifatullah. Imam Ghazali pun mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita juga membutuhkan harta benda, keturunan yang baik-baik, dan memiliki sanak famili yang banyak. Sekilas pernyataan tersebut kelihatan duniawi sekali. Namun, apa mungkin kita bersedekah tanpa adanya harta? Apa mungkin kata-kata kita didengar jika kita tidak terpandang? Dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Jadi, tasawuf lebih kepada membersihkan jiwa, mendidik, mempertinggi derajat budi, menekan segala kerakusan, dan yang paling terbesar adalah memerangi syahwat dan nafsu demi ketenangan jiwa. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.